Hai guys, welcome to my channel. Oke, di video kali ini aku bakal bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang banyak banget ditanyain di video yang ini. Jadi di video itu banyak banget yang tanyain, katanya daftar TikTok Shop itu nggak perlu minimal followers ataupun nggak perlu minimal beberapa tayangan video ya. Nah, tapi kenapa sekarang kok ada syaratnya? Oke, jadi di sini yang bakal dibahas adalah syarat-syarat terbaru untuk daftar ke TikTok Shop ataupun TikTok Affiliate. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, stay tune sampai akhir ya. Oke, di sini aku bakal buka dari aplikasi TikTok dulu ya. Di sini aku pakai aplikasi TikTok yang baru, maksudnya dari akun yang baru. Nah, di sini ada beberapa syarat yang tentunya berbeda banget sama video aku yang kemarin itu ya. Nah, jadi ini dia syarat-syaratnya ya teman-teman. Nah, nanti aku taruh di sini. Nah, ini dia. Jadi, syarat pertama di sini adalah harus memiliki lebih dari 10.000 pengikut atau 10.000 followers. Nah, berhubung dulu itu aku daftar ke TikTok Shop itu masih awal-awal banget. Jadi itu adalah masih awal mungkin TikTok Shop itu, maksudnya dari aplikasi TikTok mengeluarkan TikTok Shop itu belum ada 1 bulan. Nah, berhubung di situ banyak banget yang bilang katanya tanpa minimal followers. Jadi di situ aku daftar. Dan ternyata setelah video aku banyak yang nonton, banyak banget yang tanya katanya tanpa syarat, kenapa sekarang kok ada syaratnya. Nah, jadi itu memang syarat terbaru dari TikTok Shop ya. Jadi sekarang kan udah banyak banget yang join ke TikTok Shop, entah itu penjual ataupun kreator. Syarat yang ada di sini itu emang bener adanya. Jadi syaratnya sekarang harus memiliki lebih dari 10.000 followers. Mungkin dulu karena TikTok masih proses mengoptimalkan TikTok Shop ataupun menarik untuk kreator ataupun penjual-penjual yang lain untuk terjun ke TikTok Shop, makanya tidak ada syarat apapun. Sedangkan sekarang udah ada syaratnya, yaitu harus 10.000 followers. Untuk syarat yang kedua, ini tuh sebenarnya gampang banget ya menurut aku, yaitu memiliki lebih dari 50 penayangan video dalam 28 terakhir. 50 penayangan itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita upload satu video ya ke TikTok, itu kan jarang banget ya, jarang banget yang viewersnya itu di bawah 50. Nah, jadi kalau satu video pun kalau misalnya udah ada 50 tayangan atau 50 viewers, itu udah cukup untuk syarat yang kedua. Untuk syarat yang ketiga yaitu harus berusia 18 tahun. Nah, kalau yang ini udah nggak perlu dijelasin ya, pasti teman-teman juga udah pada paham. Dan untuk syarat yang terakhir yaitu memposting video di TikTok dalam 28 hari terakhir. Untuk syarat yang keempat ini menurut aku nggak begitu susah, karena kita nggak mungkin lah ya kayaknya dalam 1 bulan atau 28 hari itu kan ya 1 bulan lah ya, kita tuh nggak upload video sama sekali, kayaknya nggak mungkin. Nah, jadi ini syarat yang cukup mudah banget buat temen-temen. Yang penting dalam 1 bulan itu kita udah pernah upload. Dan kalau untuk mencukupi syarat yang kedua, yang penting dalam uploadan itu kita udah ada 50 viewers. Nah, itu udah cukup. Tetapi kalau menurut aku, jika temen-temen memang bener-bener pengen terjun ke TikTok Shop, menurut aku temen-temen harus banget konsisten upload video, supaya secara otomatis syarat-syarat ini tuh gugur. Dan juga peluang untuk teman-teman dapetin viewers yang lebih banyak, followers yang lebih banyak itu ada gitu. Jujur sebenarnya kalau menurut aku kan banyak yang bilang gimana caranya supaya konten kita itu bisa FYP sehingga bisa mengundang orang-orang baru untuk follow kita dan viewers kita bisa nambah ya otomatis kalau video kita itu pernah FYP. Kalau memang ada yang bilang harus pakai sound yang viral ataupun efek dan filter yang viral, menurut aku itu benar tapi nggak 100% ya. Yang jelas kayak nasib-nasiban gitu sih ya. Jadi kalau menurut pengalaman aku sendiri, jadi dulu itu aku sama sekali nggak kepikiran untuk kayaknya konten aku bakal FYP terus followers bakal bisa nambah gitu ya. Nggak kepikiran sampai situ karena memang followers aku itu dulu dikit banget ya, dan kayaknya tuh nggak ada kemungkinan untuk FYP gitu. Apalagi ngelihat temen-temen yang baru-baru itu pasti FYP-nya susah banget. Tapi karena udah ada yang kasih saran kayak gitu, ya udah aku ikutan aja. Ya pokoknya kita itu ikutin aja lah yang sekarang itu lagi viral. Yang penting selagi kita bisa, nah kita ikutin aja sampai
dimana waktu kita itu bisa ketemu konten kita FYP dan bisa nambahin followers kita. Ada satu hal yang teman-teman benar-benar harus waspada ataupun harus hati-hati dalam pengisian data. Jadi di TikTok itu sistemnya ketika kita mengisi data itu hanya bisa satu kali ataupun nggak bisa dirubah sama sekali. Kita benar-benar harus ngisi nama lengkap yang sesuai dengan nama di nomor rekening yang akan kita gunakan untuk tarik komisi ataupun tarik penghasilan kita dari TikTok. Jadi misalnya seperti ini pengalaman aku sendiri. Sebenarnya nama aku yang ada di KTP itu ada kesalahan sedikit, jadi itu juga ngaruh ya ke buku rekening aku, otomatis ngikutin KTP kan ya. Padahal kalau aslinya nama aku itu misalnya salahnya di bagian spasi aja. Jadi yang aslinya itu misalnya 3 suku kata, di KTP itu jadi 2 suku kata. Karena di situ aku udah baca dengan cermat, katanya kalau ngisi nama lengkap itu harus sama persis dengan nama yang nomor rekening. Jadi aku isi sesuai yang ada di KTP. Jadi itu satu hal yang menurut aku teman-teman benar-benar harus hati-hati ngisinya. Pokoknya nama yang ada di nomor rekening itu benar-benar harus sama dengan nama lengkap yang teman-teman daftarkan ke TikTok Shop. Jadi kalau misalnya nama lengkap kalian udah terlanjur nggak sama dengan nama yang ada di nomor rekening, jadi ya kalau waktu itu pernah ada workshop, itu gimana caranya supaya nama di rekening kalian itu sama dengan nama yang didaftarkan ke TikTok Seller Center. Itu aja sih ya menurut aku yang teman-teman harus waspada, karena ketika ngisi data memang benar-benar hanya satu kali dan sama sekali nggak bisa dirubah. Oke teman-teman, jadi itu tadi 4 syarat terbaru dari TikTok Shop ketika kalian ingin mendaftar TikTok Shop ataupun TikTok Affiliate. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan untuk teman-teman yang masih bingung, teman-teman bisa banget tanya di kolom komentar, ataupun kalau misalnya belum aku balas boleh banget teman-teman DM aku ya. Bye bye.